pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seluruh jemaat GSK dimanapun berada. Harapan saya dan pastinya juga harapan kita semua saat ini dalam keadaan sehat dan selalu aman dalam lindungannya. Bersyukur kita masih ada hari ini, semua itu anugerahnya. Terlebih bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua. Siapa kita ini? Kita manusia berdosa, namun kita dilayakkan jadi anaknya. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa, karena hari kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti konkret adanya kehidupan setelah kematian. Di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Beginilah janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Hendaklah kita bersuka cita karena kita telah menerima kasih yang begitu besar. Mari kita akan buka ibadah kita pada pagi ini. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai. Kita nyanyikan pujian, "Kunaikan syukurku." Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi dengan sukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mengucap syukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang telah rela mati di kayu salib, bangkit dan menyediakan tempat bagi kita semua dengan Dia naik ke surga, mendahului kita semua, karena di sana banyak tempat yang Dia janjikan. Kita harus tetap percaya, Tuhan tidak pernah ingkar karena Dia Tuhan yang setia. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang teramat sangat baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang tahu isi hati kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau datang, mati dan bangkit, dan naik ke surga,
menyediakan tempat bagi kita semua anak-anak yang percaya. Terima kasih Tuhan, walau dalam kondisi yang masih belum berlalu pandemik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami semua. Tuhan, mohon kiranya Engkau berkati ibadah kami pada pagi ini. Walaupun kami beribadah masih belum bisa bertatap muka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami ada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau sembuhkan yang sakit, dan Engkau berikan penghiburan untuk yang berduka. Engkau beri jalan keluar untuk setiap yang mengalami kebuntuan. Kami yakin dan percaya karena Engkau Tuhan yang maha melihat. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita hari ini merayakan kemenangan karena Tuhan telah naik ke surga, telah menyediakan tempat bagi kita anak-anak yang percaya. Dia naik ke surga tapi dia menyediakan penolong bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Mari kita naikkan pujian ini. Anggur baru. Kita naikkan dengan sukacita ya. Yang di rumah, yang ramai-ramai boleh berdiri. Biar menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Boleh bertepuk tangan. Tidak apa, walaupun sendiri kita naikkan syukur kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Saatnya kita akan buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang pada pagi ini diambil dari Wahyu 22, kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakannya bagi kita semua.
Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan untuk setiap kita yang bisa membaca firman Tuhan setiap hari, dan terlebih lagi bisa menjadi pelaku firman. Saya undang untuk bangkit berdiri, jemaat di rumah sekalian, kita akan kembali mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaannya pada dunia saat ini, biarlah iman kita tetap teguh. Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti baik adanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Cecep Lukman, mari kita naikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. Kita minta supaya Tuhan juga yang membuka hati kita, memberikan pengertian sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami mohon anugerah-Mu, biarlah belas kasihan Tuhan memenuhi hati kami sehingga kami terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terangi hati kami, pikiran kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini diambil dari Surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan surat Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Mari kita membaca terlebih dahulu Efesus 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita lanjutkan saudara-saudara dari surat Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Nah demikian saudara-saudara firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam sejarah gereja kita ataupun juga di dalam tradisi gereja, peringatan kenaikan Tuhan biasanya mempunyai atau berisi tema-tema yang umum. Saudara-saudara, kalau kita mengaitkan kenaikan Tuhan, itu tentu kita menyampaikan pokok-pokok atau tema-tema yang berdekatan dengan peristiwa kenaikan Tuhan. Misalnya berita tentang amanat agung penginjilan. Atau misalnya ada bagian-bagian yang berkaitan dengan saat-saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Misalnya pesan Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat. Atau juga pemberitaan yang berulang-ulang yang menyatakan bahwa kalau Yesus pergi meninggalkan dunia ini, Dia akan dimuliakan sebagaimana pengakuan iman kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dan ada satu tema saudara-saudara yang berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan, yaitu janji Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Itu sebetulnya yang sangat rinci disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 sampai pasal 16, yaitu ketika Dia saat-saat akan menderita, mengalami penyaliban, Dia berjumpa dengan murid-muridnya dalam keadaan yang sangat sedih, sangat mengharukan. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus berjanji bahwa Aku pergi, tetapi nanti Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan diutus kepada kamu semua, kepada gereja Tuhan. Dan saudara-saudara, janji mengenai kedatangan Roh Kudus itu biasanya berkaitan tentu dengan hari kenaikan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa adalah lebih baik bagi Dia untuk pergi meninggalkan dunia ini supaya nanti Roh Kudus turun memenuhi kamu sekalian. Nah, jadi saudara, pada hari ini kita akan perhatikan ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dan kemudian Roh Kudus dijanjikan akan menjadi bagian di dalam gereja Tuhan, bagian di dalam umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan akan mendapatkan Roh Kudus. Itu hal-hal apa yang penting yang kita perlu mengerti.
Nah, saudara, pada bagian ini di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14 ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan sungguh-sungguh dan menjadi pesan yang sangat penting bagi kita. Yaitu di dalam bagian ini dikatakan, karena kamu sudah mendengar firman, dan dengan firman Tuhan itulah Injil keselamatan itu menjadi menjadi keselamatan bagi kita. Karena kamu juga sudah percaya, maka saudara-saudara, orang yang mendengar Injil, yang mendengar firman kebenaran, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hati kita itu dimeteraikan sebuah meterai, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi saudara, pada bagian ini kita membaca bahwa Roh Kudus itu adalah tanda meterai. Di dalam ayat 14 kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan. Sebenarnya ini adalah bagian yang sama. Saudara-saudara, pada waktu dulu dan mungkin juga pada saat ini ya, saya kira meterai itu adalah sebuah tanda kepemilikan. Meterai adalah sebuah tanda jaminan. Saudara, pada waktu dulu orang kalau melakukan perjanjian bisnis misalkan, lalu kemudian hak milik itu diserahkan kepada yang lain dalam proses jual beli, maka ada surat meterai. Meterai ini saudara sebagai jaminan, sebagai tanda bahwa tanah misalkan yang dibeli adalah milik dari orang tersebut. Atau saudara-saudara, kalau ada seorang raja yang memberikan sebuah pengumuman, lalu si utusan itu memberitakan pengumuman, maka dia akan membawa surat yang bertanda meterai kerajaan. Artinya bahwa apa yang diberitakan oleh si utusan itu betul dari raja itu, dan surat itu adalah tanda jaminan. Ini bukan karang-karangan si pembawa berita itu atau utusan itu, betul ini adalah berita dari raja, dan meterai itu adalah perjanjian. Jadi meterai itu adalah jaminan, saudara, maksud saya. Jadi di dalam bagian ini, saudara, secara singkat kita melihat bahwa dengan sangat jelas dikatakan orang-orang yang percaya itu mendapatkan sebuah jaminan, diberikan tanda jaminan, yaitu Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus turun ke dalam dunia. Sudah Tuhan Yesus naik ke surga, itu memberikan sebuah tanda, jaminan bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan tanda ini adalah tanda yang sah. Tanda ini adalah tanda yang sungguh-sungguh. Tanda ini adalah tanda yang benar, yang asli. Saudara-saudara, memang kadangkala kita melihat kalau dalam kehidupan kita ya, orang seringkali salah mengerti, memberikan sebuah kesan seorang Kristen, umat Allah itu ditandai itu dengan tanda-tanda yang keliru. Misalkan yang paling umum, saudara, kalau kita melihat ada banyak atlet misalkan membuat tanda salib sesudah dia menang. Nah, secara umum di seluruh dunia kita menganggap itu adalah yang membuat tanda salib itu adalah orang Kristen ya. Menggunakan kalung salib misalkan entah penyanyi, entah atlet. Yang lebih sederhana lagi, saudara-saudara, kalau wawancara artis misalkan, lalu dia terbiasa bicara sedikit-sedikit puji Tuhan gitu ya. Lalu orang akan berpikir, ini artis ini Kristen nih, karena dia mengucapkan kata puji Tuhan. Atau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada tanda-tanda salib di rumah ya, aksesoris Kristen dan lain sebagainya. Nah, saudara, tanda-tanda fisik ini seringkali dianggap menjadi tanda bahwa orang tersebut adalah orang Kristen. Bahkan tentu yang paling formal itu adalah KTP kita. Di KTP kalau di Indonesia kan ada kolom agama. Agamanya apa? Kristen, ya udah pastilah ini orang Kristen. Jadi saudara-saudara,
tanda-tanda lahiriah ini seringkali dianggap sebagai tanda yang sah, yang menunjukkan bahwa seseorang ini Kristen. Tetapi benarkah bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan melihat bahwa orang tersebut adalah milik Allah? Saudara, ini menjadi pertanyaan yang serius bagi kita. Kalau menurut Alkitab pada bagian ini, kita melihat saudara-saudara bahwa tanda yang menjamin seseorang itu adalah milik Allah adalah ada Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kuduslah yang dimeteraikan. Jadi cap, jadi tanda yang pasti bahwa dia adalah milik Allah. Orang ini orang yang sudah ditebus oleh Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, ketika akan naik ke surga, berulang kali mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan turun. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kamu tidak akan ditinggalkan. Nanti akan ada Roh Kudus, pribadi Allah yang menyertai kamu. Saudara-saudara, kadang-kadang orang berpikir bahwa Roh Kudus itu roh semacam kekuatan saja, ya. Apalagi kalau di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kata yang dipakai itu aku akan memberikan kuasa. Maksudnya kuasa Roh Kudus itu seperti dinamit, ya, kuasa yang besar. Maka orang kadang-kadang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya semacam kuasa, kekuatan. Kekuatan ya katakanlah seperti kalau ada topan badai gitu ya, itu ada kekuatannya. Atau ada kekuatan air, itu kan ada kekuatannya. Atau energi, ya, semacam kekuatan dari dalam. Dianggapnya seperti itu, saudara-saudara. Roh Kudus itu seperti itu, sehingga bahkan di dalam Alkitab, saudara-saudara, itu pernah terjadi. Simon yang dulunya seorang penyihir meminta-minta kepada Petrus supaya diberikan Roh Kudus, ya. Karena dalam pikiran dia, saya punya kekuatan sihir, tapi ini kekuatan Simon ini lebih besar. Dia punya kekuatan apa? Kekuatan Roh Kudus. Itu di dalam Kisah Para Rasul, saudara bisa membaca bagian itu. Jadi saudara-saudara, Simon si penyihir ini menganggap Petrus punya kekuatan. Nah, kekuatan itu yang dia minta. Dan banyak orang Kristen kadang-kadang berpikir begitu, bahwa Roh Kudus itu ada semacam kekuatan, energi ilahi, ya, yang memungkinkan orang Kristen menjadi terhibur, memungkinkan orang Kristen untuk menjadi kuat, ya, menjadi orang yang tabah, begitu kan, atau mempunyai kekuasaan atau kekuatan mujizat dan lain sebagainya, ya. Hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia mujizat itu dianggap itulah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, atau ada selalu sukacita di dalam hatinya. Dianggapnya demikian. Saudara, memang Roh Kudus memberikan karunia-karunia itu kepada kita, ya. Ada manifestasi. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, tentu ada buah-buah rohnya. Nah, tetapi saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus ini bukan semacam kekuatan, tetapi dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi ilahi. Dia adalah Allah sendiri yang datang. Sehingga saudara, ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka kita itu bukan menggunakan kekuatan ini. Bukan kita yang berhak memanfaatkan kekuatan, tetapi kita dengan Roh Kudus itu berelasi. Karena dia adalah pribadi. Kita menjalin hubungan. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Ketika Roh Kudus digambarkan sebagai meterai jaminan di dalam hidup kita, maka kita itu berelasi dengan Roh Kudus. Kita menjalin hubungan. Hubungan apa, saudara-saudara? Nah, sama seperti sebuah meterai, ya, yang menjalin hubungan perjanjian. Katakanlah ini sebagai analogi saja, saudara-saudara. Misalkan hubungan suami istri kan itu disahkan, diberikan tanda meterainya, misalkan surat perjanjian nikah, ya,
di catatan sipil misalkan. Atau misalkan surat dari gereja. Nah, surat itu, materai itu memastikan bahwa suami dan istri ini mempunyai hubungan yang eksklusif, hubungan yang khusus, ya, hubungan yang hanya mereka sendiri yang memilikinya. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan suami dan istri itu tidak boleh terjadi dengan orang lain, walaupun aktivitasnya sama. Katakanlah seorang suami misalkan melakukan kontak yang intens dengan perempuan lain, menjalin sebuah keintiman dengan perempuan yang lain yang bukan istrinya. Saudara-saudara, tidak bisa itu terjadi. Kita sebut itu misalkan perselingkuhan. Mengapa? Karena kedua orang ini tidak terikat oleh perjanjian. Itu adalah hubungan yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah mengikat atau terikat di dalam perjanjian yang dimeteraikan. Nah, barangkali itu sebuah ilustrasi saja, saudara-saudara, yang mau menunjukkan begini, bahwa kita berelasi dengan Allah yang dijamin oleh Roh Kudus ini, saudara-saudara, yang menjadi tanda jaminan, maka kita itu memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Di dalam surat Galatia tadi, saudara-saudara, disebutkan bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa menyapa kepada Allah kita ini Bapa, ya Aba, ya Bapa. Hubungan antara anak dengan Bapa, sebuah hubungan yang eksklusif, yang khusus. Maka saudara-saudara, kalau kita memiliki hubungan dengan Allah sebagai anak dan Bapa, atau juga di dalam 14 itu kita menjadi milik Allah, maka Allah punya otoritas di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di bagian yang lain surat Galatia misalkan pasal 5, juga di pasal 6, sangat jelas ya. Kalau kita memiliki roh di dalam diri kita, maka roh itulah yang memimpin hidup kita. Bukan roh kita, bukan roh dunia, bukan roh kegelapan, bukan roh iblis, tetapi roh Allah yang ada di dalam hati kita. Itulah yang memimpin. Jadi, saudara-saudara, jaminan ini, Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam hidup kita, adalah roh yang memimpin, yang menguasai, yang memiliki hidup kita. Karena kita sudah ditebus oleh Dia. Maka kita sudah diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Maka kita diberikan jaminan bahwa hidup kita dipimpin oleh Dia. Kalau kita hidup dipimpin oleh Dia, saudara, memang ada dua hal yang terjadi. Paling tidak, yang paling utama. Satu sisi, saudara, mereka yang memimpin atau pribadi yang memimpin ini, Roh Kudus yang memimpin ini, akan menolong kita, akan senantiasa menyertai kita, akan senantiasa menjadi pelindung kita, sehingga kita dalam dunia ini tidak perlu kita menjadi takut, tidak perlu kita menjadi khawatir, tidak perlu kita menjadi kehilangan pengharapan, karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, menjadi pendamping, pelindung, menjadi tempat sandaran bagi kita. Roh Kudus itulah yang senantiasa bersama dengan kita. Saudara, ini adalah janji pengharapan kita, hidup bersama dengan Roh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat menghibur. Ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Menjadi orang Kristen bukanlah menjadi orang Kristen yang teoritis, ya. Kita mempunyai sederet aturan-aturan, pokok-pokok iman, apalagi dasar-dasar teologis misalkan, yang rumit, konsep-konsep agamawi. Bukan itu, saudara-saudara, walaupun itu ada tentu, tetapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah saat ini, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita juga dipimpin oleh Roh Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudara dan saya mungkin punya kapasitas yang berbeda di dalam memahami firman Tuhan. Kita mempunyai tingkat intelektualitas yang berbeda. Kita punya pengalaman hidup yang berbeda. Tetapi kita memiliki Roh Kudus yang sama. Roh Kudus itu yang akan memimpin masing-masing kita dengan cara
Dia sendiri. Karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk memahami hal ini. Roh Kudus yang dijanjikan dan saat ini yang sudah datang, yang ada di dalam hati kita, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan memberikan pimpinan, penyertaan. Hari ini kita masih di dalam suasana pandemi. Pandemi ini tidak tahu ya, sekarang sudah memasuki gelombang kedua, ketiga, kita tidak tahu. Ada mungkin gelombang keempat, kita juga tidak tahu. Saudara, situasi tidak lebih baik nampaknya atau masih belum baik. Dan ada terjadi mulai terjadi saudara-saudara, ada clash, konflik vertikal antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah, dan ini terjadi di seluruh dunia, dan mungkin ini nanti akan meluas, harap sih tidak ya, akan meluas juga di antara konflik horizontal, saudara-saudara. Mungkin saja itu bisa terjadi. Kalau dengan pandemi yang sedemikian meningkat, maka keadaan kita menjadi tidak lebih mudah. Dan ini mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi kebiasaan kita, saudara-saudara, mempengaruhi hubungan sosial kita. Saudara, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan penyertaan, pimpinan. Saudara, kepada siapa kita memohon? Tapi syukur, karena Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya, maka Roh Kudus itu yang memimpin. Itu janji Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Kita bisa memohon supaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Nah, itu hal yang pertama, saudara-saudara, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu akan menyertai kita. Bahkan akan membantu kita untuk mengucapkan hal-hal yang perlu kita ucapkan dalam saat-saat yang mendesak, misalkan yang kita sudah tidak mampu berpikir lagi, nanti Roh Kudus yang akan menolong kita. Bahkan ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, intinya adalah Roh Kudus akan menolong kita. Tetapi di sisi yang lain, saudara, kalau Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka kita harus menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Dia. Maka kita harus belajar mentaati kehendak dari Dia. Kita harus mengikuti apa yang Dia katakan, yang Dia putuskan. Saudara-saudara, kita harus belajar untuk taat kepada kehendak Dia. Tanpa itu, saudara-saudara, maka kita hanya memanfaatkan semacam energi ini, ya, tetapi kita yang mengendalikan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia bukan kekuatan energi ilahi, saudara. Dia yang harus memimpin seluruh hidup kita. Hidup di dalam Roh itu apa artinya? Bukan sekedar kita mendapatkan karunia-karunia Roh. Puji Tuhan kalau di antara kita, saudara, mendapatkan karunia-karunia khusus. Karunia berbahasa roh, misalkan kalau ada. Karunia bernubuat kalau ada. Karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia-karunia yang lain yang ada di dalam Alkitab dikatakan, puji Tuhan. Tetapi saudara, yang paling penting adalah kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita harus menundukkan diri kepada kehendaknya. Dan Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu nanti akan mengajari apa yang aku katakan, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, nanti Roh Kudus itu cara kerjanya ya, itu akan mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan diterangkan kepada kita melalui penerangan dan kuasa Roh Kudus. Dan kalau sudah terang, maka kita harus mentaati apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah cara kerjanya. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita dengan cara itu. Dia akan terus-menerus menerangi hati kita, menjelaskan kepada kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kita mentaati segala kebenaran firman Tuhan di dalam terang Roh Kudus itu. Jadi saudara, ini ada dua hal yang penting. Ketika Roh Kudus dicurahkan, di satu sisi Roh Kudus menolong kita, memimpin kita di saat-saat kegelapan, di saat-saat kesusahan, di saat-saat penderitaan,
di saat-saat kita mengalami jalan buntu, di saat-saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sesak, putus asa, Saudara, Roh Kudus yang akan menolong kita. Bukankah ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup kita? Tetapi di sisi yang lain, Saudara-saudara, Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh terang firman Tuhan, dan kita harus belajar menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nakal-nakal, kita bandel-bandel, saudara-saudara, kalau kita tidak mau taat, kita masih mengikuti hawa nafsu kita, ya sulit bagi kita untuk bisa melihat kebenaran ini. Sulit bagi kita, saudara, untuk keluar dari segala macam pergumulan hidup. Karena ketika Tuhan mau memimpin ke arah yang lain, kita punya arah yang berbeda. Ketika Tuhan menerangi kita dengan firman Tuhan, ada sebuah penerangan Roh Kudus, tetapi kita mau menjalani pikiran kita sendiri, ya susah. Kalau begitu selalu bentrok, selalu konflik, ya sulit, saudara. Karena itu biarlah ketika Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus ini dimeteraikan di dalam hati kita, menjadi jaminan yang pasti yang akan senantiasa memimpin hidup kita, saudara, sampai kepada akhirnya, sampai kepada di sini dikatakan sampai kepada kemuliaannya, saudara. Maka dari saat ini sebetulnya Roh Kudus itu menjadi jaminan, itu seperti sebuah warisan, ya. Warisan itu sebetulnya sudah dibagikan sedikit, sudah diberikan sedikit, semacam DP gitu, saudara, ya, down payment, diberikan sedikit, kita bisa mewarisi sedikit kemuliaan Tuhan, tetapi nanti akan diberikan secara penuh di dalam kemuliaannya nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara, tetapi ini adalah sebuah jaminan yang pasti, pemeliharaan, penyertaan, dan juga pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menjadi kemuliaan bagi Dia. Kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi pengharapan karena Dia menyediakan tempat. Tetapi kita yang saat ini masih menunggu saat-saat di mana nanti Tuhan akan datang kedua kalinya, kita juga tidak ditinggalkan. Saudara dan saya saat ini hidup bersama dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang memampukan kita menyapa Dia Aba, ya Bapa, karena Dia adalah Bapa kita. Kita memiliki relasi dengan Sang Bapa. Jadi saudara-saudara, biarlah kita menjalani kehidupan kekristenan. Tanda Roh Kudus itu adalah tanda yang sejati. Bukan tanda jasmani, tetapi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara saat ini mungkin sedang bergumul, yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit, saudara. Melalui terang firman Tuhan, kita diingatkan bahwa saudara, kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Mari saudara, kita mengikuti lagi kehendak Roh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, uraian firman Tuhan kami dengar mungkin tidak mudah untuk kami mengerti. Kalau kami mengerti, mungkin juga tidak mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami mau belajar untuk mentaatinya. Tuhan tolonglah, pimpinlah kami untuk mengikuti segala kehendak dan rencana Tuhan. Segala pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Cecep Lukman atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan tetap memperteguh iman kita apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan terus berkati Pak Cecep dalam kesehatan, dalam pelayanan, dipakai Tuhan lebih heran lagi. Ada sedikit warta, jangan lupa setiap hari Minggu pemuda remaja ibadah live setiap jam 8 pagi, dan juga anak-anak sekolah minggu ada ibadah Zoom setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga ada satu pengumuman untuk yang rindu akan persembahan, bisa via rekening Gereja Sidang Kristus
Nomor rekening bisa dilihat di akhir tayangan atau bisa dilihat di warta, barangkali di rumah masih simpan. Nah, di warta itu ada tercantum nomor rekening gereja. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, saya undang jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Guru Injil Cecep Lukman. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan serta penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada pagi ini telah selesai. Saat teduh, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Biarlah kita tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa sering mencuci tangan, memakai masker kemanapun kita pergi. Biarlah kita boleh hidup dengan sehat untuk terus memuji Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.